It's you. Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Self-Reliance. Nah, kenalin, nama dia Tommy. Dia seorang manusia biasa, bekerja kantoran, masih belum move on dari pacarnya, dan dia nggak merasa bahagia dan bosen karena melakukan rutinitas yang sama setiap harinya. Dia punya keluarga terdiri dari ibunya, yaitu Laurie, dan dua saudara perempuannya, yaitu Amy dan Mary, dan juga pacar Amy, yaitu Malcolm. For your information, bapaknya Tommy pergi ninggalin dia dan keluarganya dari Tommy kecil. Suatu hari, Tommy distopin sama orang dari limosin. Ternyata orang itu adalah Andy Samberg, artis dan komedian kesukaan Tommy. Andy meminta Tommy masuk dan ngejelasin kalau dia disuruh sama orang misterius untuk nawarin si Tommy sebuah petualangan yang kemudian Tommy setujui. Sampailah kemudian Tommy di sebuah tempat, kita sebut aja tempat misterius. Andy bersama limosinnya ninggalin Tommy sendirian. Tommy kemudian masuk ke tempat misterius itu yang semacam gedung kosong. Di lantai atas, Tommy ketemu sama dua orang. Nah, ini dua orang misterius yang tadi Andy bilang. Dua orang misterius ini ternyata ngawasin Tommy udah dari lama. Dan mereka di sini nawarin Tommy untuk ikut sebuah permainan yang disiarkan di dark web untuk mendapatkan $1 juta. Di mana nantinya Tommy selama 30 hari bakal diburu sama pembunuh bayaran dari seluruh dunia. Kalau Tommy selamat sampai hari ke-30, Tommy dinyatakan menang. Tommy awalnya nolak, tapi ketika dua orang misterius itu bilang kalau para pembunuh bayaran bisa aja datang, bisa juga enggak, dan juga ngasih tahu ketika aturan dari permainan ini adalah kalau di samping Tommy ada orang lain, maka para pembunuh bayaran gak boleh nyerang dia, Tommy pun menyetujui permainan itu. Di sini juga dijelasin kalau Tommy bakal diawasin sama kamera-kamera tersembunyi dan akan ada ninja yang jadi semacam asisten produksi acara itu. Jadi mereka nanti ninja-ninja itu bisa datang sekali-sekali buat ngarahin Tommy. Nah, hari pertama pun dimulai. Tommy ngasih tahu kemudian ke Laurie, Amy dan Mary dan Malcolm soal permainan ini dan minta mereka untuk ada terus di sampingnya selama 30 hari. Namun gak ada yang mau dan gak ada yang percaya. Karena Tommy ini dulu bermasalah anaknya di lingkungan keluarga. Tommy pun kesel karena ini udah masalah hidup dan mati. Dia udah coba ngeyakinin lagi, tapi tetap keluarganya ini gak percaya sama dia ini. Jadi Tommy kemudian menjalani kesehariannya secara was-was dan ketakutan. Seperti saat dia olahraga, ketika dia jalan, ketika di kantor, itu bawaannya deg-degan terus. Takut ada pembunuh bayaran yang tiba-tiba nyerang dia. Malam itu, pas tidur, Tommy kebangun gara-gara denger ada sesuatu di rumahnya. Dia langsung pergi ke bawah dan ngeliat pintu depan rumahnya udah kebuka. Dan dia juga nemuin ada kamera kecil di rumahnya yang kemungkinan baru ditaruh. Tommy pun ketakutan dan nelpon ibunya memberitahu tentang hal ini, tapi ya ibunya ini nggak percaya. Jadi Tommy pun coba nginep di rumah Malcolm. Ya Malcolm ini nggak apa-apa sih dengan kehadiran Tommy ini. Sampai Tommy kemudian bilang kalau dia harus tidur sekasur sama Malcolm. Tapi karena Tommy terus memohon, jadilah mereka tidur sekasur. Namun kemudian Tommy kebangun dari tidurnya dengan Malcolm yang udah nggak ada di kasur. Tommy kemudian ngeliat ke jendela, di mana di situ di halaman rumah ada pria pakai topi koboi dan ngarahin panah ke arahnya. Tommy langsung lari ketakutan dan nyari si Malcolm yang ternyata lagi BAB di toilet. Malcolm dipaksa Tommy buat tetap di sampingnya meski di toilet, yang membuatnya kesel dan ngusir Tommy dari rumah. Namun, di saat lagi di halaman rumah Malcolm, Tommy ngeliat ada yang lagi di tempat sampah. Tommy coba perlahan deketin pria itu buat ngecek dia pembunuh atau bukan. Sekaligus mau ngasih tahu Malcolm kalau yang dia omongin tuh beneran. Tapi pria itu ternyata cuma gelandangan yang lagi nyari-nyari di tempat sampah. Tommy punya ide. Dia mau ngebayar gelandangan itu untuk selalu di sampingnya. Dan dia juga ngejelasin tentang permainan yang dia ikuti. Gelandangan itu pun mau dan Tommy manggil dia dengan nama James. Besok paginya, Tommy kenalin James ke keluarganya dan keluarganya nggak setuju. Tapi Tommy balikin, mereka mau nggak yang jagain dia? Tapi mereka jawab lagi, nggak mau. Jadi Tommy terus didampingi James. Hari ke hari, mereka semakin dekat dan James setia di samping Tommy. Sampai hari ke-13, Tommy malam itu pergi ke klub ditemenin sama Mary selagi James yang lagi nggak bersamanya OTW ke sana. Di situ, Tommy yang sebelumnya pernah ngepost soal permainan yang lagi dia mainin ini nerima email dari cewek yang katanya juga lagi ikut permainannya. Dan Tommy nelpon cewek itu dan ninggalin Mary. Kemudian Tommy dan si cewek berencana untuk ketemu di restoran besoknya. Tapi setelah nelpon, seorang pria yang badannya besar dan tinggi nyerang Tommy.
Untungnya di sini Tommy masih bisa kabur ke kerumunan orang klub, sehingga pria tersebut nggak bisa lagi nyerang Tommy. Nah, kemudian James baru datang, di mana Tommy minta James jangan ninggalin dia lagi. Besoknya Tommy dan James ketemuan sama si cewek yang namanya ini Maddie, yang ke situ ditemenin sama ibunya. Tommy dan Maddie sepakat buat terus ada di samping satu sama lain, dan Tommy dan James pun diperbolehin untuk tinggal di rumahnya Maddie. Sesampainya di rumah Maddie, Tommy nemuin ada kamera kecil yang baru ditaruh di rumah itu, yang berarti mereka diawasi. Nah, hubungan Tommy dan Maddie mulai deket. Bahkan sampai Tommy ngedatengin mantan pacarnya buat minta penjelasan yang selama ini Tommy pengenin tentang kenapa mantannya ninggalin dia. Tindakan tersebut pun dilakuin Tommy atas saran dari Maddie. Nah, Tommy pun tinggal satu kasur dengan Maddie. Dan malam itu Tommy kebangun dengan Maddie udah nggak ada di kasur. Nah, di sini asisten produksi berpakaian ninja nongol buat ngasih tahu Tommy untuk hati-hati karena para pembunuh bayaran sudah semakin deket ke Tommy. Kemudian ninja itu pergi dan gak lama Maddie datang abis dari toilet. Tommy nyeritain soal ninja itu dan dia minta Maddie untuk mereka tinggal di hotel atau motel karena rumah Maddie ini udah bahaya. Kemudian tinggallah mereka di kamar hotel, di mana pas mereka tidur, Tommy kebangun dan ngeliat ada seorang pria ngebuka pintu kamarnya. Yang setelah pria itu ngeliat Tommy bangun, dia langsung pergi. Tommy pergi keluar kamar ngingetin pria itu kalau dia nggak bisa nyerang Tommy karena dia lagi sama Maddie. Tapi si pria itu ngakunya manajer hotel dan ngira kalau kamar itu kosong. Jadi kemudian dia pergi. Tommy ngajak Maddie untuk pergi dari situ, tapi Maddie nggak mau karena nggak apa-apa. Asal mereka berdua, mereka tetap aman. Mereka pun akhirnya tetap tinggal di situ dan semakin dekat sampai hari ke-19. Di hari itu, Tommy dapat kabar lagi dari orang yang juga ikut permainan itu dan Tommy mau ngajak ketemuan. Maddie udah nolak karena ngapain lagi coba, udah bagus mereka berdua aja. Tapi Tommy terus maksa, jadi mereka bertiga pun bertemu. Ya di sini ya cerita-cerita doang tentang permainan ini, nggak terlalu penting. Tapi setelah ketemu pertemuan itu, Maddie bilang dia pengen balik ke rumahnya aja tanpa Tommy. Kemudian Tommy datang lagi ke rumah keluarganya, di mana dia marah-marah karena dia ngerasa udah cocok sama Maddie dan sekarang Maddie ninggalin dia. Malamnya, Ninja udah hadir di kamar Tommy dan nyuruh Tommy untuk ke limosin depan rumah. Tommy masuk ke limosin itu dan ayahnya udah ada di situ. Mungkin bagi si penyelenggara acara ini, dua orang misterius itu ini adalah buat unsur drama di acara itu biar seru aja gitu. Tommy dan ayahnya di sini pun ngomong-ngomong, ya yang pada akhirnya mereka dimaaf-maafan dan ayah Tommy nyemangatin Tommy. Kemudian pada sampailah mereka pada hari ke-26 di mana Tommy dan James ini kemudian pergi ke rumah Maddie. Namun Maddie ngejelasin kalau dia ini sebenarnya nggak ikut permainan itu. Dia ngaku-ngaku itu karena dia bosan aja sama kehidupannya yang gitu-gitu aja. Tommy pun agak kaget denger itu, tapi selagi minta penjelasan lebih, ibu Tommy ngechat nyuruh Tommy buru-buru ke rumahnya. Tommy pun buru-buru pergi dengan James yang kalah lari. Jadi selagi Tommy sendirian, dia di sini dihentiin sama cewek yang nyamar jadi Ellen, pembawa acara terkenal. Cewek itu nyuruh Tommy masuk ke mobilnya dan nonjok Tommy sampai giginya ompong. Tapi untungnya James datang dan cewek itu kemudian pergi. Tommy dan James sampai ke rumah ibunya, di mana di situ udah ada keluarganya yang udah manggil psikiater karena keluarganya ngira Tommy ini udah sinting gila miring. Tapi Tommy nggak mau, jadi dia sama James pun kabur. Malam itu Tommy ngobrol-ngobrol asik sama James yang ngasih tahu juga di sini kalau nama asli dia itu Walter, bukan James. Besoknya hari ke-27, paginya Walter udah nggak ada di sampingnya, yang membuat Tommy ini jadi anjir, bingung gua. Tommy pergi ke tempat gelandangan dan nyari orang buat nemenin dia di situ. Sampai hari ke-30 malamnya, di saat para gelandangan tidur, Tommy disamperin sama Ninja yang ngasih tahu bahwa penonton mau ada aksi nih. Jadi mereka ngasih Walter ini untuk nginep aja di motel sampai Tommy ini nyelesain gamenya. Ninja itu kemudian disuruh sama atasannya buat Tommy nyari limosin yang ada di daerah itu dan dikejar para pembunuh bayaran. Tommy mulai nyari limosin, dia menyusuri jalan, tapi para pembunuh bayaran mulai nyamperin dia. Tommy terus coba ikutin orang-orang yang ada di jalan biar gak diserang, tapi gak bisa begitu terus karena dia harus nyari limosinnya. Jadi kemudian dia nyari limosin selagi dikejar dan akhirnya sampailah dia ke limosin yang ada Andy Samberg-nya. Andy ngasih pilihan ke Tommy untuk selesain permainan sampai di sini tapi gak dapat uangnya, atau lanjut diturunin di gedung kosong di awal film dan selesain permainannya. Tommy pilih lanjut dan dia dianterin ke gedung kosong di mana dia langsung dikejar sama dua pembunuh bayaran.
Tommy sangat ketakutan dan terus berlari sampai ke lantai atas, tempat waktu itu dia ketemu sama 2 orang misterius penyelenggara game ini. Tommy teriak-teriak kalau dia udah nyelesain game ini, tapi nggak ada siapa-siapa di situ. Sampai beberapa lama, 2 penyelenggara yang waktu itu hadir bersama para pembunuh bayaran datang dan mereka ngasih selamat ke Tommy karena telah memenangkan game ini. Tommy pun seneng dan besoknya dia ngasih tahu ke keluarganya yang nggak percaya sama dia, yang kali ini jadi percaya. Namun ternyata Tommy ini dikasih uangnya itu $1 juta, bukan dolar Amerika Serikat, tapi dolar Greenland, dan akan secara bertahap dikasihnya. Tommy kemudian nemuin Walter dan mereka tetap jadi sahabat. Kemudian Tommy pergi ke rumah Maddie buat benerin hubungan mereka lagi. Terus film pun selesai, bro. So itulah alur cerita film Self Reliance. Kalau kalian punya rekomendasi film lain atau series lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. So thanks guys for watching. I hope you enjoy this video. Please like and subscribe. Peace out.